Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Skemandor atau Skemandor TV dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Roti Mentako, host Skemandor TV. Kali ini kita kedatangan narasumber dari MWC-NU Kecamatan Doro. Beliau merupakan Ketua Tanfidiah, ya. Namanya Bapak Haji Dainuri. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih telah hadir di podcast kami, Pak Haji. Ya. Jadi kali ini kita akan membincang tentang pendidikan, utamanya di Kecamatan Doro bersama beliau Bapak Haji Dainuri, Ketua MWC-NU Doro. Pak, jadi kita kali ini topiknya adalah pendidikan di Kecamatan Doro. Ya. Tentu Doro itu kan termasuk kota yang agak sedikit kota gitu, Pak, yang menuju agak maju lah dari segi pendidikannya terutama. Nah, namun menurut Bapak ini kondisi pendidikan di Kecamatan Doro saat ini itu bagaimana, Pak? Jadi untuk pendidikan di Kecamatan Doro saat ini, kalau kita melihat ini memang sudah ada perkembangan yang cukup bagus. Pada tahun kira-kira 95 itu ketika kami masuk di Doro menjadi pengurus MWC, itu pendidikan itu masih rendah. Jadi masyarakat ini untuk menyekolahkan masih enggan. Kebanyakan kalau lulus SD ya langsung bekerja di atau ke Jakarta. Nah, berkembangnya waktu ini alhamdulillah adanya beberapa lembaga pendidikan yang didirikan. Ada SMP 1, kemudian MTSI Doro, kemudian lagi ada SMP 2 Doro dan SMP 3 Doro. Ini mulai ada kesadaran untuk bersekolah. Nah, kemudian setelah di tingkat SLTP ini sudah saya katakan cukup ya untuk menampung usia-usia pendidikan di Kecamatan Doro, maka muncullah sekolah-sekolah menengah atas. Yang pertama dulu ada SMA Negeri, kemudian SMA Islam Doro yang sekarang menjadi SMA Maharif. Nah, berkembangnya waktu ini memang Doro mulai ada kesadaran tentang untuk menyekolahkan, karena ya mungkin tuntutannya, di samping juga peran daripada para ustadz ya, di desa-desa yang notabene dari LDNU. Memang ketika kami koordinasikan dengan LDNU untuk selalu menyampaikan, mengajak masyarakat untuk belajar, baik dari pendidikan formal maupun non formal di pondok pesantren atau yang lain. Nah, ini sudah mulai ada perkembangan yang bagus lah. Artinya kalau tidak sekolah ya sudah ada merasa malu. Lebih-lebih di era sekarang ini dengan adanya program pemerintah sekolah gratis, SMP, SMA ini sudah mulai ada kesadaran tinggi. Bahkan tidak hanya karena gratisnya, bayar pun dia mau karena memang tuntutan. Buktinya bahwa adanya MTS, SMK kemarin kan bayar ya, tapi mereka tetap berantusias karena tuntutan sekarang adalah orang tua ketika menghadapi pandemi semacam ini ketika anak belajar di rumah itu orang tua mengalami kesulitan, repot, bahkan merasa jenuh karena rata-rata orang tua jadi guru dadakan. Jadi untuk mengajari anak ternyata susah. Nah, sehingga masyarakat itu sekarang tahu susahnya jadi guru. Jangan dianggap kalau guru itu gampang. Dulu kan meremehkan guru. Ya. Jadi sekarang sudah sadar, mulai adanya pandemi. Jadi mereka, jadi guru itu ternyata susah ya. Ngajari anak susah. Malah iso sekolah masuk saja ini. Karena sudah jenuh. Artinya ada dasar yang cukup meningkat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa untuk pendidikan di Doro ini untuk pandangan kami dari MWC sudah cukup bagus. Cuma
memang masih ada perlu peningkatan, masih ada masyarakat kita yang belum punya pendidikan SMP, MTS maupun SMA ataupun SMK. Ini faktornya adalah ekonomi. Baik, Pak. Luar biasa sekali, berarti di Ndoro ini pendidikan itu sudah lengkap, pendidikan formal gitu Pak. Yeah. Dari tingkat dasar, menengah sampai tingkat atas. Kurangnya perguruan tinggi. Nah ini dari pendidikan formal Pak. Lah kemudian dari pendidikan non formalnya sendiri atau lebih ke pendidikan keagamaan, pondok pesantren, madrasah atau TPQ di Kecamatan Ndoro saat ini itu bagaimana Pak perkembangannya? Kalau untuk pendidikan non formal ini di Ndoro juga cukup bagus. Artinya pendidikan non formal ada TPQ, ada MADI sudah menjamur ya. Artinya hampir di setiap ranting itu memiliki. Ya. Memang itu menjadi program dari kami. Dari awal kami menyampaikan pada ranting wajib untuk membangun atau mengadakan pendidikan MADI maupun karena itu dasar bahwa itu pondasi agama itu ada di situ. Kalau nanti mereka masuk ke SD agamanya sedikit. Kalau masuk MI ya alhamdulillah. Tapi kan MI hanya berapa? Di Ndoro itu hanya di Kaliketing. Sekarang ya di Kotosari, Beringin Agung, Harjosari, Ndoro. Itu kemudian Larikan itu yang kecil. Itu belum cukup. Masih perlu dikembangkan lebih banyak lagi. Jadi pandangan kami tentang pendidikan agama menjadi pondasi, menjadi pokok. Sehingga tadi pendidikan non formal penting sekali supaya masyarakat itu ya berlomba-lomba lah untuk mendirikan ya, untuk MADI TPQ karena ini penting sekali untuk pondasi kita. Kenapa bangsa kita terpuruk? Karena pondasinya rapuh. Maka jadi pejabat banyak yang korupsi. Ya. Tidak amanah itu karena pondasinya kurang. Memang dulu pembangunan kita adalah pembangunan fisik, bukan pembangunan mental. Yang diutamakan fisiknya, digenjot, tetapi mentalnya kurang. Nah ini sudah terbukti, sudah sadar, maka pemerintah sadar. Sekarang yang digembleng adalah karakter, ya, karakter. Karena ya itu pondasi agama mestinya, bukan yang lain. Ya. Begitu para pemirsa Skemandor TV dimanapun berada. Jadi di Ndoro ini selain pendidikan formal sudah cukup lengkap, pendidikan non formal seperti TPQ dan MADIN seperti disampaikan oleh beliau itu juga mulai digencengi, mulai digenjot untuk ya setiap ranting di NU ada gitu Pak ya. Dan itu sebagai pembentuk mental masyarakat ya di masing-masing ranting Kecamatan Ndoro. Baik Pak, kemudian di sini kan jenengan sebagai ketua MWC NU tentu memiliki beban moral atau sebagai NU itu memiliki tanggung jawab untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Ndoro. Nah, tanggung jawab atau dari MWC itu sudah melakukan apa saja Pak untuk ya menjalankan perannya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan gitulah untuk memajukan ya sumber daya manusianya terutama dari segi mental tadi Pak. Oh, iya. Jadi untuk tanggung jawab kami dari organisasi keagamaan ini terhadap pendidikan di Ndoro, kami sudah membentuk ya, kita kan ada pengurus di tingkat MTS SMK ya, kemudian ada lembaga pendidikan Ma'arif yang akan menangani pendidikan level MI, MTS ya, itu sudah kami bentuk. Dan kami sudah memberikan surat tugas kepada mereka untuk mengadakan monitoring, kemudian pengawasan supaya pendidikan di tingkat dasar MI itu betul-betul maksimal. Nah, yang kita lihat itu kan masih ada sekolah-sekolah yang masuknya itu siang, pulangnya kasih. Kadang-kadang gurunya tidak punya tanggung jawab yang kuat ya. Kadang-kadang sementing ulang. Ya. Jadi belum pada mendidik, hanya masih pada tataran mengajar. Transfer knowledge. Jadi hanya menyampaikan ilmu saja. Ini yang menurut kami harus dirubah. Harus betul-betul ya mengajar, ya mendidik. Nah, itu melalui pendidikan Ma'arif. Kemudian yang tingkat MTS dan SMK dan melalui pengurus yang sudah dibentuk oleh MWC ini untuk betul-betul mengawasi secara all out. Artinya diawasi
bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana proses administrasinya, bagaimana dalam arti sarprasnya, ini supaya diawasi betul. Sehingga kalau ini sudah terawasi semua, sudah berjalan secara normatif, maka sekolah akan berkualitas. Misalnya ini di MTS ya, saya gambarkan. Di MTS itu kami monitor melalui pengurus sarprasnya yang belum punya, supaya kepala punya inovasi, mengembangkan yang terbaik, bisa menarik untuk masyarakat. Sekarang ini sekolah-sekolah itu yang digemari masyarakat kan, yang sekolah punya asrama, punya pondok. Padahal kami itu MT-nya punya pondok kan, terus mau bagaimana ini? Akhirnya cari terobosan-terobosan. Nah, dibuatlah suatu kegiatan yang ala pondok pesantren. Jadi MT sekarang sudah ada banyak diajar kitab kuning. Kemudian kalau pagi sholat duha, kemudian doa harus berdoa, ya. Kemudian zuhur harus berjamaah, pulang harus ada doa juga. Jadi betul-betul anak diawasi, dibiasakan perilaku yang baik. Kalau melanggar ya dihukum, ya. Artinya tetap itu gas. Kemudian di SMK juga sama, kita sudah mulai akan mengawasi secara ketat, terutama ini pendidikan anak-anak. Kami sudah melihat sudah bagus, cuma ada perlu peningkatan, ada perlu pembaruan di bidang pembiasaan karakter anak-anak. Ini tanggung jawab kami adalah kami selalu berkomunikasi dengan pengurus, kemudian dengan LP Ma'arif untuk mengawasi sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan NU. Nah, ini terutama sekarang ini untuk SMK, termasuk ke dalamnya kita awasi supaya bukan apa-apa, supaya betul-betul dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah, bukan untuk pengurus, ya, untuk kemajuan sekolah. Ya, jadi kami ingin SMK ini nanti menjadi satu-satunya SMK yang terbaik, yang berkualitas di kecamatan dulu. Kalau tidak memalukan, saya itu malu itu. Malu kalau SMK tamatannya yang jurusan TBS nggak bisa apa-apa, yang TKJ nggak bisa apa, itu malu, Mas. Bukan hanya saya malu selalu ketua MWC. Makanya saya keras ini harus sarprasnya harus dilengkapi. Tahun ajaran ini nanti melalui rapat orang tua, karena kemarin belum rapat orang tua, saya anjurkan diprogramkan untuk pemenuhan sarpras, terutama yang berkaitan dengan praktek. Ya, itu wajib. Sehingga nanti SMK ini betul-betul jadi harapan semua orang, terutama masyarakat di kecamatan dulu. Insya Allah kalau itu sudah terlaksana, SMK tidak usah cari murid lah, nanti akan didatangi, akan menjadi satu daya tarik bagi masyarakat. Ini mudah-mudahan ya nanti panjenengan selaku orang ini yang ikut di dalamnya ikut semangat ya supaya SMK menjadi SMK yang terbaik di kecamatan dulu. Ya, jadi tentu sekolah yang dikelola oleh MWC ini memiliki keunggulan terutama dalam ilmu agama seperti itu Pak ya, dibanding sekolah negeri ataupun sekolah yang tidak dikelola oleh NU di sini. Pak, NU itu terkenal dengan jargon ini Pak, biasanya kan al-muhafadzatu ala qadmi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi seperti dengan katakan tadi itu kan berarti tradisi pesantren yang dulu itu diterapkan di sekolah-sekolah yang MWC terapkan. Dan kemudian kan sekarang itu eranya sudah revolusi industri 4.0 gitu Pak, bahasanya era modern serba digital gitu Pak. Nah, kemudian upaya dari MWC Pak, selain nilai-nilai tadi agama atau nilai-nilai pesantren yang diterapkan dalam pendidikan NU, nilai-nilai modern apa Pak yang ini supaya tidak terkesan tua lah gitu. Adakah upaya dari sekolah dari pengurus Pak? Sebenarnya ada. Kami ingin untuk menyesuaikan perkembangan. Saya yakin bahwa tadi jargon ya al-muhafadzatu itu ya. Jadi kita menjaga yang lama untuk menyaring yang baru ya. Pakai yang baru yang baik gitu ya. Tetap kita laksanakan. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan tergilas, akan tertinggal. Makanya di samping tradisi pesantren kita kuatkan itu menjadi modal. Apakah pesantren itu kuno? Enggak. Kan mungkin kuno hanya tertentu saja. Nah, yang kita perbarui adalah tentang
intelektualnya, bagaimana keterampilannya yang sekarang menggunakan digital itu. Ya MTS harus bisa komputer. Jadi jangan sampai anak-anak itu nggak bisa komputer, itu namanya gaptek, itu nggak bisa mengikuti perkembangan. Jadi kita tetap supaya punya keterampilan, artinya digital, artinya tentang IT-nya juga menguasai. Nah ini termasuk sekarang ada YouTuber, ada macam-macam itu harus kita kembangkan. Termasuk di SMK lebih-lebih yang sudah usia besar ini akan lebih cepat ya. Jadi di SMK juga sama, pola-pola pendidikan pesantren harus ada. Juga tidak ketinggalan tentang pengembangan teknologinya juga harus dikembangkan juga. Seperti adanya studio-studio yang kita bangun ya seperti ini, kemudian nanti bangun lagi apalah yang belum ada, cari inovasi yang baru yang mungkin sejajar dengan sekolah-sekolah yang maju yang lain. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, tetap kita memberikan ruang untuk mengembangkan teknologi supaya tidak ketinggalan zaman. Artinya tetap kita sejajar lah, tetapi jangan lupa diri, karakternya ditinggal, dua maju semuanya pakai teknologi semua, nanti kita akan kembali lagi nanti jadi orang-orang yang tidak punya akhlak, tidak punya karakter, sehingga nanti korupsinya terjalan terus, menghormati orang tua tidak ada, menghormati guru tidak menghormat. Ini tetap kita kombinasikan ya, tetap ajaran-ajaran pesantren ini yang sudah diakui oleh dunia bahwa itu pendidikan yang bagus tetap apa. Cuma jangan lupa mengembangkan untuk yang teknologi. Itu saja. Ya. Luar biasa sekali para pemirsa. Jadi sekolah yang dikelola oleh MWC Ekodoro itu saya kira sudah masuk semuanya, dari karakter nilai-nilai pesantren yang dibawa ke sekolahan itu, kemudian tidak lupa teknologi yang berkembang sekarang itu juga dibawa. Salah satunya podcast ini ya, iya Pak. Kemudian yang terakhir Pak, NO itu mencakup semuanya ya sahabat. Jadi dari segi warisan pesantren itu dimasukkan ke dalam sekolah, kemudian teknologi yang berkembang saat ini juga dimasukkan juga ke dalam sekolah yang dikelola oleh MWC NU Doro. Nah, selama Pak, jadi kan ini kan sekolah punya NO gitu Pak ya, di yang sekolah itu. NU itu biasanya kan sangat takdim terhadap para tokohnya gitu Pak. Iya. Dari dulu Pak, mimpi-mimpi dari tokoh yang sudah terwujud ataupun belum terwujud di MWC NU Doro itu apa Pak, terutama dalam hal pendidikan? Ya. Jadi para pendiri, para tokoh NU di Kecamatan Doro ketika bermimpi ingin memiliki pendidikan, punya sekolah, itu kepinginnya kan bahwa mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah. Itu intinya itu ya. Yang kedua, supaya anak-anak NU terutama ini tidak ketinggalan dengan anak-anak mereka dan orang-orang lain. Itu pendahulu kita itu mendirikan sekolah supaya mendidik karakter, mendidik akhlakul karimah ya. Karena waktu itu belum ada teknologi. Nah, kita di zaman era sekarang ini kan, kita harus membawa misi menyesuaikan dengan situasi kondisi. Tetap warisan orang tua kita cekeli, tetap cekeli. Nah, kita tambah yaitu dengan teknologi itu. Nah, mimpi-mimpi yang kami harapkan sekolah yang ada di bawah MBC, terutama di MTS dan SMK, ini adalah kita bermimpi supaya MTS ini betul-betul menjadi sekolah yang favorit, menjadi sekolah rujukan lah di paling tidak di Pekalongan, karena dari sisi isi pendidikan pengajaran itu betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya, mengajarkan anak yang sebaik-baiknya. Termasuk nanti SMK juga sama, bahwa SMK dikelola dengan baik, ya, baik secara tadi pesantrennya, teknologinya, sarprasnya kita lengkapi, kita penuhi, sehingga nanti guru-gurunya juga perlu dididik dan dilatih ya kalau perlu ya, supaya pembelajarannya ini baik dan juga menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Sehingga nanti saya berkeinginan bahwa ke depan ini di SMK ini dari segi sarpras tidak seperti ini. Jadi paling tidak lantainya minimal lantai 2 lantai 2 semua, MTS juga lantai 2 semua, minimal lantai 2. Jadi walaupun karena kita terbentur dengan lahan, nah inginnya ya nanti mengembangkan di luar. Ada mungkin SMK Marif 1, itu nanti kita mimpinya ke situ, MTS 1, MTS 2.
nanti bawa alam lah, nanti anak cucu kita yang melanjutkan, penerus kita. Kami ingin punya cita-cita yang tinggi bahwa MTS, SMK ini tidak hanya satu tapi ada 1 dan 2. Ini harapan kita seperti itu, harapan para tokoh yang sekarang masih ada. Sehingga itu Mas untuk mimpi-mimpi dari kami. Mudah-mudahan doakan saja mimpi yang baik ini Allah mengabulkan. MTS SMK ini menjadi sekolah yang unggulan, sekolah yang berkualitas, baik dari sisi kualitas lulusan anak maupun sarprasnya, guru-gurunya, kemudian termasuk proses pembelajaran supaya lebih baik. Ya, terima kasih Pak Haji, luar biasa sekali. Jadi pada kali ini kita belajar banyak tentang pengelolaan pendidikan yang digawangi oleh MWJ NU Ndoro, di mana seperti pesan sesepuh itu, pokok utama pendidikan di Kecamatan Ndoro yang di bawah naungan NU adalah akhlakul karimah. Itu yang menjadi pokok dari atau warisan para pendahulu itu. Maka jangan ragu-ragu untuk masuk ke bagian STS maupun SMK Ma'arif NU Ndoro, karena itu sudah jaminan spiritual maupun pengetahuan tidak ada pisahannya, itu menjadi satu atau integrasi ilmunya ada. Terima kasih Pak Haji sudah bersama kami selama ini ya untuk mengulas tentang pendidikan di Kecamatan Ndoro. Ya, semoga apa yang sudah Pak Haji berikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku host Kemandor TV, Rotik Muntako, dan narasumber kita kali ini Bapak Haji Dainuri pamit undur diri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.